surplus. Dan acara TV dulu tuh nggak ada yang kayak sekarang nih, acara gini. Lu manggonnya nih gini, Mbak? Kalaupun ada acara surplus memang pertanyaannya sekitar kari, sekitar keluarga pun cuma sedikit. Tapi kalau sekarang tuh kan banyak. Kasih sambal ya, kasih sambal. Kalau umpamanya kita Kayak buat itu sambal lagi. Hah? Sate. Misalnya. Di iya wes sak mono pas. Tambah kayu, tambah. Nah, baliknya. Nah, Hah? acara-acara sekarang itu Puan biasanya ya mrene. Iya nih gini. apa yang kayak begitu? Mane ndak nyebrang neng melu kapal nih, kapal feri. Ternyata wong Jawa, Pak. Orang Mas Edi wong Sar iki kena sampean? Mas apa? Mas Edi. Kenal. Mas wong Sar. Madura, iya. Oh iya iya. Pemain Itu kan memang. Madura. Itu ya semuanya kayak tahu. Ya. Dia nggak percaya kalau gue pernah jatuh cinta. Jatuh cinta kali, Det, dia, Det. Apaan sih? Ya boleh aku sedang lo ruteng nih, ruteng dua. Siji lho. Dua. Ini kasih plastik sendiri-sendiri tuh, Mbak. Sing sedang ya, Mbak. Nah, kebesaran ini. Besok beli tanaman kan lagi musim, di sini kasih tanaman. Yang minum sedang aja. Dan bilang memang tanaman sudah subur, kan dia aja nggak subur-subur. Kita Sampai jadi kita lihat dulu dari polling Kira iki. apakah Kira balik ya. itu banyak hatersnya, banyak fansnya, lebih banyak mana? Lalu Apakah anda yang ada di sana papat, Motel itu ngefans papat atau 5 nge-hate? papat songo. Saya adalah apakah Pas ya? fans Dahlia atau hatersnya Iis Dahlia? Mama itu kan punya fans kan? Apa namanya? Fisda. Kalau feeling Mama, Fisda itu lebih banyak jumlahnya atau hatersnya Mama lebih banyak jumlahnya dari Fisda? Sekarang lebih banyak haters. Itu bangga sih. Bukan bangga, Det. Gini, belum lama kejadian ya. Aku ada ngejawab karena lagi iseng. Kita kan kalau lagi iseng suka baca komen kan. Ya. Oke, suun. Nah, makan bawah satu. Ya, oke. Sudah. Ini minumnya satu. Oke. Makasih banyak. Nah, kamu kemana? Oh iya, wes. Nah, kamu kemana? Ya. Oh iya, wes. Teman-teman, jadi ceritanya tadi itu saya saat main drone di dalam pelabuhan, saya ketemu ditungguin sama anak berbaju ungu tadi, berkaos ungu. Dia cerita kalau dia ketinggalan kapalnya itu kerja proyek rombongan ada 25 orang mau ke Pulau Rinca. Nah, karena sudah malam, dia bingung mau pulang, tidak ada duit. Dia bilang terus terang ngomong ke saya minta uang 30.000. Karena mohon maaf, saya juga pas di dompet tinggal satu lembar warna merah 100.000 dan saya juga perlu makan, makanya saya ajak makan dulu bersama. Jadi karena saya ajak makan bersama nggak mau, saya bungkusin. Jadi tadi bungkus 2 bungkus, satu untuk saya dan satunya untuk anak itu dengan minum 1 botol. Jadi kita 2 bungkus itu habis 51.000 beli di warung Barokah depan pintu masuk pelabuhan Pelni Labuan Bajo ya. Jadi teman-teman, nah kebetulan yang saya beli nasi itu adalah orang Surabaya. Kebetulan juga pas saya orang Surabaya, jadi ngobrol-ngobrol ternyata kita ngobrol kenal teman-teman juga saya yang ada di Labuan Bajo. Jadi begitu teman-teman. Nah, kembali ke cerita anak tadi, setelah saya kasih 1 bungkus nasi ayam dengan 1 botol air mineral, kemudian saya kasih uang ojek 20.000. Jadi uang saya tadi 100.000, beli makan 2 bungkus 51.000, kembali 49.000. Yang 20.000 saya kasih anak itu untuk pulang ke kampung naik ojek, biar besok pagi dia bisa kembali lagi ke pelabuhan untuk ikut kapal ke Pulau Rinca. Ya begitu teman-teman ceritanya.
Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu, baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku, dan tentunya air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian kakak, melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan sosial dan ekonomi kakak. Begitu yang dijelaskan secara tertulis pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR. Pembangunan infrastruktur kawasan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur kakak dilakukan untuk mendukung wisata Labuan Bajo menjadi destinasi kelas dunia dan akan mempermudah wisatawan mengeksplor Labuan Bajo kakak. Labuan Bajo memang jadi Labuan Bajo akan disulap menjadi seperti kota di Eropa kakak. Kita lihat ini di jalan-jalan kiri kanan kakak sedang dibangun, ditanam pohon palem. Meski sekarang pohon palemnya lagi meredup kakak karena saat sekarang di bulan Oktober November ini hujan belum turun dengan banyak kakak. Kita lihat ini kakak, kiri kanan ini masih terlihat pohonnya meredup kakak. Disampaikan pula oleh Sana Fatimah sebagai Direktur Utama Badan Otorita Labuan Bajo Flores kakak, bahwa pembangunan tersebut untuk dimaksudkan untuk menata jalan-jalan utama kakak, sekaligus membangun pedestrian serta penataan pohon-pohon atau landscaping kakak. Seluruh utility box pun dibongkar ulang lalu ditata kembali di bawah tanah kakak. Pembangunan infrastruktur ini juga tidak semata-mata untuk mempersiapkan Labuan Bajo sebagai tuan rumah KTT G20, tetapi menjadikannya kakak sebagai destinasi wisata utuh, bukan sekedar tempat transit saja kakak. Sebelumnya kan aktivitas wisata lebih terpaku di tengah laut saja. Banyak wisatawan memilih living on boat atau menginap di atas kapal kakak, sehingga Labuan Bajo hanya dijadikan tempat persinggahan kakak atau transit. Dengan adanya G20, pembangunan kita kebut lagi agar wajah Labuan Bajo lebih cantik dan membuat wisatawan betah berlama-lama. Begitu bebernya Sana Fatimah kakak. Nah ini kakak salah satu dukungan Kementerian PUPR di Labuan Bajo. Kita lihat kanan kiri ini, pembangunan trotoar, pembangunan jalan, penanaman pohon-pohon kakak. Jadi diantaranya meliputi koneksitas serta sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Untuk konektivitas Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga melalui pekerjaan peningkatan jalan, trotoar kakak dan drainase sepanjang 16,8 km, yakni Jalan Soekarno-Hatta atas yaitu 2,19 km, Jalan Soekarno Bawah 2,01 km, Jalan Simpang PD kakak 4,51 km, kemudian Jalan Yohanes Hadun sepanjang 4,05 km dan peningkatan jalan kawasan pariwisata Waicicu 4 km kakak. Jadi jangan ragu untuk datang ke Labuan Bajo kakak. Kita persiapkan untuk Labuan Bajo premium class, tapi untuk semua kelas guys kakak. Selain itu, tengah dilakukan juga penataan kawasan wisata Gua Batu Cermin yang meliputi jalur trekking serta fasilitas lainnya seperti kantor pengelola, loket cafeteria, area parkir, auditorium, pusat informasi, toilet kakak, amphitheater, dan rumah budaya untuk mendukung kegiatan seni dan budaya lokal. Kemudian peningkatan sarana dan prasarana alam yang akan dilakukan di Pulau Rinca, kawasan Taman Nasional Komodo kakak. Jadi teman-teman dan kakak semua, Labuan Bajo bisa menjadi bucket list kamu untuk tahun depan ya kakak. Pasalnya kamu akan merasakan sensasi traveling yang lengkap, mulai dari wisata bahari, wisata budaya, sampai melihat hewan dari zaman purbakala. Tak hanya itu, Labuan Bajo juga menyimpan banyak destinasi cantik yang bisa menjadi the perfect gateway
untuk melepas penat setelah padat kegiatan sehari-hari. Jadi teman-teman tidak usah ragu untuk pergi ke Labuan Bajo, karena Labuan Bajo memang disiapkan untuk Anda. Kenapa harus pergi ke Labuan Bajo? Karena di Labuan Bajo menjadikan alasan tersendiri bagi teman-teman traveling. Kemudian salah satunya adalah menginap di hotel yang bagus di Labuan Bajo. Ya teman-teman dan kakak-kakak yang ganteng serta cantik semua, jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu sangat membantu dan menyenangkan saya. Jadi terima kasih, jangan lupa untuk komentar biar tidak ada dusta di antara kita. Silahkan komentar di kolom bawah. Cus.